kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Orang NTT seringkali digambarkan dengan pribadi yang kulitnya kurang terang dan rambutnya putar-putar. Tetapi Romo, jangan terkecoh dengan apa yang tampak. Karena walaupun kulitnya kurang terang, tetapi hatinya putih. Walaupun rambutnya putar-putar, tetapi hatinya lurus. Itulah orang NTT. Para Romo, Ibu Bapa umat beriman yang terkasih, kita baru saja mendengar bacaan-bacaan suci yang semuanya berkisah tentang Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Secara khusus dari perikop Injil, kita mendengar cerita tentang penampakan Tuhan setelah kebangkitannya dari alam maut. Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya di hadapan para murid yang sedang berada di suatu ruangan yang terkunci rapat. Pintu-pintu terkunci. Mengapa pintu harus dikunci? Karena para murid takut kepada para penguasa yang sedang mengintai mereka, sedang mengejar mereka. Jangan-jangan para murid dari dia yang sudah disalibkan itu masih terus bersaksi tentang Tuhan yang telah mereka salibkan itu. Tetapi kendati pun rumah dalam keadaan tertutup rapat, Tuhan yang bangkit, Dia yang telah melampaui batas ruang dan waktu itu, masuk dan tiba-tiba berada di tengah-tengah para murid itu. Dan apa
sabdanya kepada para murid yang sedang dalam ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang bangkit itu tidak hanya sekali dia mengucapkan kalimat yang sama, tetapi bahkan 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika dia mengulangi kalimat yang sama untuk kedua kalinya, dia menambahkan satu kalimat lain. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus kemudian menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Katanya, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosa itu tetap ada. Dan kalau kamu mengatakan dosa orang diampuni, dosanya pasti diampuni. Umat beriman yang terkasih, ketika Yesus memberikan salam itu kepada para murid dan memberikan tugas perutusan dan juga kuasa pengampunan, salah satu dari ke-12 murid itu tidak ada bersama mereka. Siapa dia itu? Siapa? Thomas, ya. Thomas tidak ada bersama dengan para murid. Diceritakan bahwa ketika Thomas datang, para murid yang menyaksikan dengan matanya penampakan Tuhan Yesus yang bangkit itu bercerita, Thomas yang kepala batu itu, yang bandel itu, dia bilang, sekali-kali saya tidak percaya sebelum saya melihat sendiri dan sebelum jari saya ini dicucukkan ke dalam lambung, tempat di mana pedang, tombak para seraru itu menikam lambung Yesus. Jadi sekali-kali saya tidak percaya. Pikiran dan perkataan Thomas itu ternyata Yesus yang bangkit tahu. Dan 8 hari setelah penampakan yang pertama itu, Yesus datang lagi memperlihatkan dirinya kepada para murid. Dan saat itu Thomas ada di situ. Dan Thomas, letakkanlah jarimu ya, ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita mungkin berpikir bahwa ada di antara para murid yang membocorkan rahasia bahwa Tuhan Yesus, Thomas itu yang kepala batu sekali. Kami sudah bercerita bahwa engkau menampakkan diri kepada kami, tapi dia tidak percaya. Adakah, apakah Yohanes, apakah Petrus yang membocorkan rahasia itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi Yesus tahu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan Thomas. Dan menariknya bahwa Thomas juga tidak mencurigai siapapun. Dia tidak mencurigai bahwa jangan sampai di antara kita yang kelompok kecil ini ada yang mulut ember. Ya. Ada yang suka bocor-bocor gitu. Tidak menjaga rahasia, pasti kamu sudah ceritakan itu. Tidak. Apa reaksi dari Thomas? Dia mengucapkan satu kalimat. Apa tadi? Ya Tuhanku dan Allah. Ya Tuhanku dan Allah. Ini ungkapan iman yang luar biasa dari seorang Thomas. Lalu Yesus mengatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita masuk ya di dalam kelompok yang berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah Bapak Ibu, senyum dulu. Jangan berbahagia tapi mukanya senyumlah ya. Tapi memang sia-sia ya senyum berada di balik masker itu ya. Tapi paling kurang bisa dinikmati sendiri rasa itu kan. Umat beriman yang terkasih,
Apa sebetulnya yang mau disampaikan kepada kita dari kisah ini? Yang mau disampaikan kepada kita dari kisah ini adalah tentang Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang maha rahim. Tuhan tidak marah kepada Thomas yang sepintas kita bisa mengatakan kepala batu atau bandel. Tuhan tidak marah. Tuhan dengan cara yang sangat halus bisa mengubah Thomas. Dan perubahan itu Thomas ungkapkan dalam satu kalimat, ya Tuhanku dan Allahku. Umat beriman sekalian yang terkasih, Tuhan yang maha rahim itu pada tanggal 22 Februari 1931 di Polandia kepada Santa Faustina menampakkan diri. Dia memberikan pesan kepada Santa Faustina. Dia mengatakan, aku mau ada pesta kerahiman ilahi. Aku mau gambar, kita tidak letakkan di sini ya, gambar yang mulia itu diberkati pada hari Minggu pertama setelah Paskah. Dan hari itu harus dikhususkan bagi kerahiman ilahi. Itu terjadi 1931 di Polandia. Dan pengakuan resmi oleh Gereja Katolik Roma melalui otoritas tertinggi saat itu, almarhum Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 menetapkan hari Minggu pertama setelah Paskah sebagai hari Minggu kerahiman ilahi. Saudara dan saudari yang terkasih, kata kuncinya di sini kerahiman. Kata kerahiman itu kata bentukan itu dari kata dasar rahim. Kerahiman, rahim ya, itu diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Latinnya misericordia, sama juga dengan bahasa Italia misericordia. Bahasa Inggris mercy. Bahasa Ibrani rahimim, dari kata dasar rehem, kerahiman. Di setiap daerah dengan bahasa lokal masing-masing ada itu ya, kata rahim. Bahasa Dawan ada itu ya. Mana orang Dawan di sini? Coba angkat tangan. Dawan RK, Dawan LK ada di sini? Coba angkat tangan yang Dawan. Wah, tidak ada ya orang Dawan di sini. Ada, wah. Onme, naleo ko? Naleo. Naleo, ya. Orang Lama Holot juga punya kata yang khusus untuk rahim. Orang Lama Holot, mana orang Lama Holot? Ini orang Lama Holot, luar biasa. Orang Sika, mana orang Sika? Atas Sika, ina ama buebari. Oh, Elenoran. On ba. Olah. Ini orang Sika ini. Orang Ende, Ata Ende. Wah, Ata Ende ya. Atende. Ya. Orang Bajawa, ngada, Nagekeo. Wah, ada di sana, ya. Orang Manggarai. Orang Rote, Ndao. Wah, ada di sana. Saburaja. Wah, luar biasa, ya. Dalam bahasa Manggarai, kata rahim itu tukawing, ya. Tuka itu sebetulnya perut, tapi wing itu tempat di mana janin itu terbentuk dan bertumbuh.
mengapa harus menggunakan kata rahim? Umat beriman yang terkasih, para teolog menggunakan kata rahim ini ya, dengan sifat-sifatnya untuk menjelaskan tentang siapa itu Allah yang berbelas kasih. Dalam meditasi saya ada beberapa fungsi rahim itu ya. Rahim. Pertama, rahim itu melindungi. Yang kedua, rahim itu menghidupi. Yang ketiga, rahim itu memberi pertumbuhan. Yang keempat, rahim itu menghangatkan. Yang kelima, rahim itu menjaga. Dia menjaga kehidupan. Yang keenam, rahim itu menerima tanpa ada kriteria. Yang ketujuh, rahim itu membawa dan tidak pernah terlepas. Inilah fungsi rahim. Kita anak manusia semuanya pernah mengalami seperti apa berada di dalam rahim ibunda kita masing-masing. Seperti seorang anak manusia yang tidak bisa hidup, tidak bisa selamat tanpa rahim. Demikian pun hidup kita orang beriman. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa tanpa belas kasihan Tuhan. Adakah di antara kita yang tiba-tiba turun saja dari langit? Siapa? Coba angkat kaki. Ya, tidak ada. Ya, sebelum kita menjadi seperti sekarang ini, selama 9 bulan kita ada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Karena itu pada kesempatan ini, pada kesempatan hari raya ini, jangan lupa juga berdoa kepada ibunda kita masing-masing. Dia yang telah Tuhan pakai untuk menghadirkan kita di muka bumi ini. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, dengan perayaan hari ini, kita sekalian diajak untuk bisa menjadi rahim. Ya, jangan bapak-bapak bilang, Romo saya tidak punya rahim. Nah, bukan, ya, rahim spiritual, ya. Kita semua diajak untuk menjadi rahim bagi sesama di sekitar kita. Melindungi sesama yang ada di sekitar kita. Memberikan daya hidup, inspirasi yang baik, menghangatkan relasi komunikasi di antara kita, membuat orang lain bertumbuh dengan potensi dirinya, membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Itulah panggilan untuk kita semua orang beriman. Hanya dengan ini kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sudah dibaharui dalam pembaptisan, diberikan rahmat berlimpah dari Tuhan melalui perayaan Paskah yang sudah kita langsungkan. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, kita bisa memperlihatkan melalui tutur kata, sikap dan perbuatan kita wajah Allah yang berbelas kasih, wajah Allah yang maha rahim, Dia yang mengampuni, Dia yang selalu memberikan kehangatan kepada sesama kita. Selamat menjadi rahim yang hidup bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Umat beriman yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita membaharui iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya
menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Saudari-saudara, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Maka mari kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus puteranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bersama kita berseru, "Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan." Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan kurang beruntung daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Ibu bapa, saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita madahkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Umat beriman yang terkasih, mari kita bersama-sama mengulangi doa yang diajarkan Kristus sendiri dalam nyanyian Bapa Kami.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Umat beriman yang berbahagia, setelah bangkit dari alam maut, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan memberikan salam damai kepada mereka. Dan salam damai yang sama ditujukan juga kepada kita sekalian. Marilah umat beriman yang terkasih, kita berdoa bersama-sama, mohon damai, mohon perdamaian dunia, juga perdamaian dalam hidup kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Umat beriman yang berbahagia, lihat inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang bangkit, Dia yang bersabda, seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Untuk menguatkan kita dalam perutusan itu, Dia memberikan dirinya bagi kita. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dia yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Engkau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik diumumkan untuk yang pertama kali. Bernadetta Sylvia Hendra Kurniadi akan menikah dengan Lukas Michael Budiono, keduanya dari lingkungan Pondok Cabe Santo Mikael. Andreas Prasetya Tindo dari lingkungan Witana Pamulang Santa Maria Bunda Perantara I akan menikah dengan Marta Lora Pasca dari Bekasi. Theodora Septiana Siburian dari lingkungan Bojong Sari, Santo Pius XII, akan menikah dengan Dede Haryadi Sutrisno dari Bojong Sari, Depok. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan nikah calon pengantin tersebut, wajib memberitahukan pastor paroki. Komunitas Tritunggal Maha Kudus akan mengadakan perayaan Ekaristi dan adorasi Sakramen Maha Kudus Taise pada hari Kamis 20 April pukul 19 di Aula GKP Lantai 3. Umat diundang untuk hadir. Novena Hati Kudus Yesus akan diadakan selama 9 kali berturut-turut setiap hari Jumat pukul 18 di gereja mulai tanggal 14 April sampai dengan 9 Juni. Misa pagi ditiadakan. Baptisan bayi akan diadakan pada hari Sabtu 3 Juni. Pengarahan orang tua dan wali baptis akan diadakan pada hari Sabtu 27 Mei. Bagi ibu bapak yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengambil formulir di ketua lingkungan masing-masing atau di sekretariat paroki. Kuota 30 anak per baptisan. Perubahan jam misa mingguan berlaku mulai 15 April sebagai berikut. Hari Sabtu pukul 17, hari Minggu pukul 5.30, 7.30, 10, dan 17. Seksi Keadilan dan Perdamaian, Subseksi Advokasi dan HAM, membuka layanan pos bakum atau pos bantuan hukum setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pukul 11.30 di ruang Leo Sukoto. Penerimaan kolekte hari Minggu 9 April sebagai berikut. Total kolekte di gereja dan babakan Rp58.044.500 dengan rincian kolekte di gereja Rp53.835.500 dan kolekte di babakan Rp4.209.000. Kolekte Kamis Putih Rp83.937.200. Kolekte Malam Paskah Rp74.063.000. Parkir Rp35.254.800. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas, para mesdinar, prodiakon, petugas tata laksana, sound system, koster, seksi kesehatan, tim keuangan, komsos, dan juga kelompok KUR. Tepuk tangan untuk kelompok KUR. Suara kalian menembus sampai ke ambang pintu surga. Terima kasih kepada kelompok Proba Murata yang telah
memfasilitasi semua dalam perayaan Ekaristi Inkulturasi pada siang hari ini. Kita harus mencari cara-cara kreatif untuk bisa menemukan Tuhan. Sakeus untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, dia harus lari lebih dulu, lalu memanjat pohon. Lalu orang yang sakit lumpuh untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus harus membuka bubungan atap lalu diturunkan dari situ. Ada cara-cara kreatif untuk menemukan Tuhan, meskipun ada yang tidak senang, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan cara-cara demikian, tetapi Tuhan tetap berkenan menerima Sakeus dan juga menyembuhkan orang lumpuh yang menemukannya dengan cara kreatif. Semoga cara kreatif kita untuk menemukan Tuhan dalam perayaan Misa Inkulturasi juga berkenan kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari perayaan ini yang hendak kita capai adalah bagaimana membangun kebersamaan antara umat, membangun kesatuan. Mereka tim ataupun kelompok Flow Bamorata berdinamika dari awal persiapan sampai saat ini. Mereka melibatkan anak-anak, remaja dan OMK. Mereka berlatih setiap hari Minggu malam. Mereka bisa mengumpulkan dan juga mendidik, mengkader anak-anak yang sungguh luar biasa. Inilah cara pengkaderan kepada generasi muda supaya mereka bisa mencintai budaya Nusantara ini. Demikian tambahan saya, ada dari panitia yang akan menambahkan, silakan. Selamat siang, selamat Hari Kerahiman Ilahi untuk kita semua. Salam damai Kristus. Yang kami hormati Romo Petrus Cipto Nugroho SCC, Ata Memang Damin, Tuang Henry Kusmaku SPD, Putra Manggarai, berkat modal latang itu Romo. Yang kami hormati Romo Indra, yang kami hormati Frater Agus, yang kami hormati Dewan Paroki Harian, Ketua Lingkungan, Koordinator Wilayah, Ketua Seksi, Suster, dan orang muda yang ikut serta hadir dalam kegiatan Misa Inkulturasi bersama dengan Hari Kerahiman Ilahi pada siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Lustrup 6 yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada siang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Bagi kami, Bapak, Ibu, dan Romo, ini bukan saja sebagai bentuk pelayanan kami kepada gereja, tetapi inilah momen yang tepat bagi kami untuk melestarikan budaya kami, sekaligus memperkenalkan budaya kami kepada anak-anak kami, khususnya yang lahir di sini, yang tidak begitu paham dengan budaya-budaya Flow Bamorata. Pada Misa Inkulturasi kali ini, Romo dan Bapak Ibu, kami mengusung tema dengan Misa Inkulturasi Flow Bamora, kami memperkenalkan budaya Nusantara kepada generasi muda. Kali ini kami banyak melibatkan anak-anak muda, anak-anak OMK, baik di kornya, baik anak-anak mahasiswa di sana, di tariannya, banyak anak-anak SD, anak-anak SMP, biabir, di tata laksananya juga demikian. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan kami kepada anak-anak dan generasi muda sebagai generasi penerus gereja dan juga generasi penerus Flow Bamora. Tarian-tarian yang kami bawakan pada siang kali ini, Romo dan Bapak Ibu, adalah tarian pembukaan, persembahan, dan juga nanti ada tarian penutup, perarakan menuju panggung. Itu diangkat dari tradisi-tradisi kami yang kami padukan dengan liturgi Gereja Katolik. Tadi ada persembahan, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat, ada tadi Siri Pinang. Siri Pinang itu sebagai bentuk khas di NTT, sebagai penghormatan pertama kepada tamu. Jadi Bapak Ibu kalau bertamu di NTT yang dikasih pertama itu bukan kopi, tapi siri dan pinang. Kopi itu bisa lama itu datangnya, tapi itu bentuk. Kali ini kami sebagai bentuk penghormatan kami kepada Tuhan, kepada Hari Kerahiman Ilahi ini, kami bawakan dalam bentuk siri dan pinang.
itu adalah sebuah penghormatan yang sangat tinggi dari nenek moyang kami di NTT. Bapak Ibu dapat dipastikan bahwa misa inkulturasi ini gabungan dari daerah-daerah yang ada di NTT. Bisa Bapak Ibu lihat pemandangan di sekitar gereja ini, setiap daerah punya khasnya masing-masing. Kalau yang saya pakai dengan Tuang Hendrik ini kalau disebutan di sini Romo, di sana kami sebutnya Tuang Hendrik, itulah dari Manggarai. Gitu. Ada dari Nagakeo, ada dari Bejawa, bisa Bapak Ibu bisa melihat, bahkan bisa foto-foto gitu di sini. Dan sebagai bentuk syukur kami, umat Pulau Bamora atas lustrum ini, di HUT paroki yang ke-30 Santo Barnabas. Setelah misa ini, kami mengajak Romo dan Bapak Ibu menikmati makanan khas tradisional NTT di bawah lobi gereja, yang dibawa oleh keluarga Pulau Bamora, umat Santo Barnabas. Sambil menari bersama kami dengan hentakan kaki yang berirama, diiringi lantunan musik-musik khas NTT. Akhir kata kami ucapkan, selamat atas lustrum 6 paroki Santo Barnabas Pamulang. Semoga jaya selalu, baik gedungnya maupun umatnya rezeki melimpah, sehat dan makmur semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ndema sekae wan kuetan tua, ina ama wewari umat beriman yang terkasih. Sebelum kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan, saya secara pribadi mau mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada tuan rumah, Romo Petrus, Romo Indra, dan Frater Agus yang telah memberikan saya kesempatan untuk memimpin perayaan Ekaristi pada misa inkulturasi hari ini. Kita beri aplaus untuk tuan rumah dulu. Ya. Hari Minggu kemarin saya baru pulang dari NTT dengan satu rombongan pesiara yang mengikuti Semana Santa di Larantuka. Siara kami sudah mulai dari Kupang, ya, dari timur. Kami sempat mengunjungi beberapa tempat doa, ya, di Kupang. Kemudian berlanjut ke Ende, lalu Maumere dan Larantuka. Saya dengan rombongan itu melihat ekspresi iman dari orang NTT, ya, yang sangat baik. Setiap gua yang kami kunjung, tidak pernah kami jumpai gua yang seperti sepi, senyap begitu. Selalu kami dapati ada lilin yang sedang bernyala di sana. Itu artinya tempat itu selalu dikunjungi oleh orang-orang untuk berdoa atau untuk berdevosi di sana. Ini saya kira sesuatu yang sangat baik dari NTT, dan saya kira adalah baik juga kalau hal-hal baik yang kita dapatkan dari orang tua, dari leluhur, dari nenek moyang kita yang mereka wariskan kepada kita di sana, untuk kita aplikasikan di sini, di tanah rantauan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, ya, warga NTT yang saya singkatkan dengan Floba Morata Saro tadi itu, untuk juga berkontribusi dalam kehidupan menggereja dimanapun kita berada, termasuk di Kuskupan Agung Jakarta, khususnya di Paroki Santo Barnabas Pamulang. Saya secara pribadi sangat senang, ya, karena boleh bertemu dengan saudara-saudari saya, ya, sama-sama dari sana, yang kulitnya tadi kurang terang, juga rambutnya putar-putar, tapi saya tidak punya keraguan sedikit pun. Ya,
bahwa di balik yang tampak itu ada sesuatu yang istimewa dari orang NTT ya. Kulit boleh gelap-gelap, tapi hatinya sangat putih bersih. Rambut boleh putar-putar seperti mie goreng, tetapi hatinya ya sangat lurus. Saya tadi mulai senyum-senyum ya waktu perarakan pembukaan, ada tarian, kemudian waktu persembahan juga ada tarian. Nah, saya bisik dengan Romo Petrus saat melihat para penari itu mengantar persembahan tadi itu. Saya bilang, Romo, mudah-mudahan mereka bisa secepatnya sampai ke depan altar. Karena pernah terjadi para penari persembahan itu 1 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Ya. Pastor yang tunggu di depan sampai ngantuk gitu. Kapan sampainya gitu ya. Kapan? Tapi tadi tidak terjadi seperti itu, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Baik. Terima kasih banyak untuk semua yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan dan untuk segenap umat Allah yang hadir di sini pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada 1-2 hal yang kurang dari saya selama memimpin perayaan Ekaristi ini. Sekarang mari kita berdiri untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh hidup dan karya pelayananmu selanjutnya, doa-doamu, semua mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, mereka semua yang pernah kita janjikan doa, agar selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi, Misa Inkulturasi NTT, dan Hari Raya Kerahiman Ilahi hari ini sudah selesai. Marilah pergi kita semua diutus dan jangan lupa bahagia. Ave
Hah?